Halo sobat-sobat, kembali lagi bersama Rekam Jejak Official. Dan di kesempatan kali ini, Mimin akan berkisah tentang sebuah tragedi berdarah yang terjadi di Rawagede pada tanggal 9 Desember 1947 dan menewaskan ratusan warga sipil yang tidak bersalah pada kala itu. Langsung saja kita masuk di dalam cerita peristiwa. Selepas Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan melawan penjajahan belumlah usai. Kedatangan tentara sekutu yang diboncengi militer Belanda menyebabkan tantangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia haruslah tetap berlanjut. Dan sebelum perjanjian Renville ditandatangani, tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi 7 Desember melancarkan pembersihan unit pasukan TNI dan Laskar-Laskar Indonesia yang masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Dan pada tahun 1947, militer Belanda berhasil menguasai Jawa Barat. Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Kerawang adalah Detasemen 39, yaitu brigade cadangan dari pasukan DST atau Depot Speciale Troepen. Di dalam operasinya di daerah Kerawang, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario sebagai komandan Batalion Brigade 2 Divisi Siliwangi dan sebagai pimpinan dari Laskar Pejuang Indonesia yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda di wilayah Rawagede. Kendati demikian, para pejuang kemerdekaan di daerah itu belumlah tunduk. Mereka mundur ke pedesaan, bahu-membahu bersama rakyat sipil. Para pejuang kembali menghantui para tentara Belanda. Dalam kondisi yang kalah di dalam persenjataan, maka taktik gerilyalah yang menjadi andalan pada saat itu. Gerilya mereka sempat merepotkan para tentara Belanda. Kapten Kustario juga sulit ditemukan dan lihai dalam menyusun strategi. Kapten Lukas Kustario dan kawan-kawan bertahan di Rawagede yang sekarang bernama Desa Balong Sari. Suatu ketika, saat hujan turun di malam hari, pada tanggal 8 Desember 1947, ada mata-mata yang membuat tentara Belanda tahu keberadaan Kapten Lukas Kustario di Rawagede. Lalu saat itu, Lurah Rawagede mencium gelagat yang mencurigakan. Ia lantas memberitahu Markas Gabungan Pejuang atau MGP yang di dalamnya termasuk Kustario agar segera hengkang dari Rawagede. Meskipun demikian, sebagian pejuang masih terjebak di rumah masing-masing. Mereka kesulitan melakukan evakuasi karena cuaca buruk pada malam itu. Dan di sisi lain, baik pejuang kemerdekaan maupun warga Rawagede tidak menyangka bahwa Belanda akan menyerang di tengah cuaca buruk. Memasuki dini hari, sejak pukul 4 pagi di Rawagede, sudah terkepung oleh tentara Belanda dalam posisi siap tempur. Dalih mereka adalah untuk meringkus Kapten Lukas Kustario sebagai komandan yang ternyata sudah meloloskan diri. Lalu pada tanggal 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan Mayor Alphonse Jean Henry Wisnen mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Tidak menemukan sosok yang mereka cari, tentara Belanda kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di sebuah lapangan. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer. Kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun, tidak satu pun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut, karena penduduk desa sudah sepakat untuk tutup mulut. Lalu pemimpin tentara Belanda itu pun kemudian memerintahkan untuk mengeksekusi semua penduduk laki-laki,
termasuk para remaja yang berumur belasan tahun. Mereka bermaksud untuk meratakan desa Rawagede agar menjadi pelajaran bagi desa-desa lain yang menyembunyikan para pejuang Republik. Hari itu, tentara Belanda membantai penduduk Rawagede. Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanyalah wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, selepas pembantaian, para perempuan dan warga desa yang tersisa mencari mayat ayah, suami, atau anggota keluarga mereka yang tewas. Dan dari pengakuan mereka, diketahui ada 431 orang tewas pada kejadian itu. Para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari. Pembantaian Rawagede yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagede dan merupakan salah satu kasus tragedi berdarah di Indonesia yang dilakukan oleh militer Belanda yang menewaskan 483 orang di desa Balongsari, Rawamerta, antara Kerawang dan Bekasi. Yang mana akan Mimin bacakan dalam sebuah puisi karya Chairil Anwar berjudul Antara Kerawang dan Bekasi. Antara Kerawang dan Bekasi, kami yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada terasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal hanyalah tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belumlah selesai, belum apa-apa. Kami sudah berikan kami punya jiwa, tetapi kerja belumlah selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4 hingga 5.000 nyawa. Kami hanyalah tulang-tulang yang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan itu. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau bukan untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak bisa lagi berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskanlah jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang tinggallah mayat, maka berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang dan Bekasi. Lalu setelahnya dalam penyelesaian kasus pembantaian Rawagede, pimpinan Republik Indonesia kemudian mengadukan peristiwa pembantaian ini kepada Committee of Good Officers for Indonesia dari PBB. Lalu pada tahun 1969, atas desakan parlemen Belanda, pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh militer Belanda antara tahun 1945 hingga 1950.
Parlemen Belanda cukup responsif dan cukup terbuka mengenai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh tentara Belanda dan diakui oleh Menteri Luar Negeri Belanda bahwa agresi militer tersebut telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah. Maka hasil penelitian disusun dalam laporan berjudul The Accession Nota. Laporan resmi ini disampaikan oleh Perdana Menteri De Jong pada tanggal 2 Juni 1969 dan juga dilaporkan bahwa pelaku utama yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut yaitu Mayor Alphonse Jean Henry Wilson tidak dituntut ke pengadilan militer demi kepentingan yang lebih tinggi. Lalu setelahnya pada tanggal 15 Agustus 2006, 2007, dan 2008 Yayasan KUKB atau Komite Utang Kehormatan Belanda bersama para janda, survivor, dan saksi korban pembantaian di Rawagede menuntut kompensasi dari pemerintah Belanda yang menunjuk Lisbeth Zegveld dari Biro Hukum Belanda menjadi pengacara mereka dan melakukan demonstrasi di depan kedutaan Belanda di Jakarta dan menyampaikan kembali tuntutan kepada pemerintah Belanda yang pada akhirnya di tanggal 14 September 2011 Pengadilan Den Haag menyatakan bahwa pemerintah Belanda bersalah dalam pembantaian di Rawagede. Dan setelah 64 tahun kasusnya tertutupi, akhirnya tuntutan dari KNP-MBI atau Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia berserta Yayasan KUKB yang didampingi oleh pengacara Lisbeth Zegveld bersama keluarga korban akhirnya dipenuhi oleh pemerintah Belanda. Dan sebagai bentuk penebusan dosa atas perwakilan Duta Besar Belanda untuk Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas kasus pembantaian di Rawagede, pemerintah Belanda pun menjalankan perintah pengadilan, yakni membayar kompensasi senilai 20.000 euro atau sekitar 240 juta kepada sejumlah janda korban pembantaian Rawagede dan juga membangun beberapa sarana fasilitas publik. Pembantaian Rawagede serta berbagai pelanggaran HAM lainnya hanya sebagian kecil bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Belanda dalam upaya untuk menjajah kembali bangsa Indonesia setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka! Itu saja cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.